Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadatul Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Di sini saya akan mereview materi sedikit tentang IPNU dan IPPNU serta keorganisasian. Apa sih yang kalian ketahui tentang IPNU dan IPPNU itu? IPNU dan IPPNU merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama yang mana tak terpisahkan dari organisasi kemasyarakatan pemuda sendiri. Kemudian kapan sih IPNU didirikan itu? IPNU didirikan itu pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1337 Hijriah atau 24 Februari 1954 Masehi, yang mana pada saat itu ketua rekannya adalah Kiai Haji Tolha Mansur SH. Kemudian IPPNU sendiri kapan didirikan? IPPNU sendiri didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau 2 Maret 1955 Masehi, yang mana ketua rekanitannya pada saat itu yaitu Dr. Haja Umroh Mahfudho, yang mana beliau adalah istri Kiai Haji Tolha Mansur sendiri. Kemudian apa sih yang melatar belakangi berdirinya IPNU dan IPPNU sendiri itu? Yaitu yang pertama aspek ideologis, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek sosiologis. Kemudian apa sih asas dari IPNU dan IPPNU sendiri? IPNU dan IPPNU sendiri itu berasaskan dengan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian IPNU sendiri yaitu berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam hal ilmu tasawuf, dalam bidang ilmu kalam itu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf yaitu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kemudian apa sih tujuannya IPNU dan IPPNU didirikan ini? IPNU didirikan ini adalah untuk terbentuknya wadah bagi pemuda dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan pemuda yang berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian struktur organisasi NU sendiri yaitu banyak ya, ada 7. Yang pertama yaitu 1. Pimpinan pusat untuk tingkat nasional. Kemudian yang kedua wilayah untuk tingkat provinsi. Yang ketiga yaitu pimpinan cabang untuk tingkat atau kota. Yang keempat yaitu pimpinan istimewa untuk luar negeri, yaitu pimpinan cabang untuk tingkat kecamatan. Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan. Yang ketujuh pimpinan rating untuk tingkat desa atau kelurahan. Sekian materi IPNU dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keorganisasian. Apa sih yang kalian ketahui tentang organisasi itu? Organisasi adalah yaitu perkumpulan wadah di mana di dalam organisasi itu terdapat beberapa perorangan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian dalam organisasi sendiri itu dibutuhkan kerjasama, kemudian pikiran dari tiap perorangan itu bagaimana gitu. Kemudian fungsi organisasi itu apa sih gitu. Nah, fungsi organisasi yang pertama yaitu artikulasi dan agresi. Itu bagaimana artikulasi dan agregasi sendiri? Artikulasi yaitu organisasi itu sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi atau juga gagasan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua yaitu norma. Organisasi itu berperan sebagai aktor dalam penetapan prinsip-prinsip atau norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu rekrutmen. Organisasi internasional menunjukkan fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem. Yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Kemudian unsur organisasi itu apa saja? Yang pertama yaitu orang-orang.
pasti di dalam organisasi itu dibutuhkan orang-orang yang mana di sana nanti itu kita akan mendapatkan pikiran-pikiran dari mereka gitu loh. Kalau nggak ada orang ya organisasi tidak akan terbentuk gitu. Yang kedua, kerjasama. Di dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan kerjasama. Karena apa? Kalau kerjasama itu meringankan beban antara pekerjaan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pasti dalam organisasi itu mempunyai tujuan. Tujuannya ini harus sama gitu loh. Yang empat, peralatan atau peralatan ini yang dimaksud kayak alat gitu loh. Pasti dalam sebuah organisasi itu ada peralatan sendiri seperti kayak bangunan, kantor gitu. Kemudian yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya kondisi atau situasi yang terjadi di organisasi tersebut bagaimana. Kemudian dari organisasi sendiri yang pertama yaitu jiwa leadership kita. Kemudian yang kedua, relasi dengan mengikuti organisasi menjadi banyak. Kemudian yang ketiga yaitu belajar untuk bekerja sama dalam tim, gimana kita benar-benar kayak bertanggung jawab melaksanakan tugas kita sebagai anggota di organisasi tersebut. Kemudian pembentukan jati diri dan karakter dalam masing-masing dari anggota. Kemudian kita meningkatkan wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian review materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.